lalu banjir Kota Merauke. Ya. Di kakak tempat banjir ya? Ada sih banjir itu yang terjadi kan tuh hujannya malam hari. Ya, Hujannya hampir pagi kalau iya tidak hampir salah. pagi dini hari lah sekitar jam 2 mungkin ada 2 atau 3 jam disertai dengan petir dan Petir ya. iya cukup mencekam juga sih. Kalau itu khusus di Wasur ya sebenarnya banjir sih kalau dilihat secara keseluruhan yang ada di kampung. Cuma memang dari titik-titik yang ini karena salurannya terlihat baik, jadi waktu malam curah hujan itu malam paginya dia langsung mengalami penyusutan debit Cepat. air lebih cepat. Jadi karena memang ada saluran air ya. Iya ada saluran air sih. Sementara di Merauke yang selama ini tempat yang tidak pernah banjir atau mungkin debit airnya tidak terlalu tinggi, kayak saya punya rumah itu belakang rumah yang biasanya dia paling ujung-ujung belakang-belakang situ dia naik sampai dekat sini. Jadi beberapa tempat kalau tidak salah banyak. Iya sih kalau dilihat dari media sosial ya belakangan setelah 3 atau 4 hari yang lalu orang mulai posting-posting lebih banyak banjir. Ya kita lihat kondisi pembangunan wilayahnya itu kan ini kan coba kalau kita lihat mesti ada langkah untuk memetakan pengetahuan lokal untuk melihat kondisi real dari sebenarnya bencana yang banjir yang terjadi belakangan ini sebenarnya tinjauannya seperti apa. Memang saya dengar informasi dari pemerintah bahwa mereka akan menelisik data terakhir beberapa tahun terakhir dari tahun 95 sampai dengan sekarang. Tahun 95 sampai 2000. Iya, saya dengar juga ada 30 tahun. Ya, 30 tahun terakhir seperti apa. Sempat dengar juga dari orang-orang pemerintah. Dalam hal ini BMKG apa? Salah satu unsur yang mengenai infrastruktur sih di provinsi. Apa yang katakan? Ya sempat diskusi dengan orang provinsi sih sebenarnya soal melihat kondisi banjir yang ada tuh. Bagi saya sih sebenarnya tidak ingin komentari soal perspektif saya terhadap bagaimana pola penanganan banjir ya. Tetapi langkah mitigasi terhadap banjir itu mesti memperhatikan aspek dari kearifan lokal juga. Menarik ini ya. Iya. Bagaimana kearifan lokal orang Marin dalam mitigasi banjir? Saya pernah dengar sih beberapa kali. Orang Marin mempersiapkan diri menghadapi banjir. Dalam bicara soal banjir itu kan sebenarnya dalam skala kecil misalnya kita bangun kampung, dalam pengetahuan landscape sebenarnya tetua-tetua suku misalnya tetua orang Marin mereka sudah paham sekali soal bagaimana penamaan landscape ya. Nah di dalam penamaan landscape itu ada pengetahuan mengenai ruang-ruang landscape itu. Jadi misalnya kita mengenai landscape kalau di pantai kemudian daerah resapannya dan segala macam, khusus untuk misalnya pengetahuan orang Marin pasti sudah ada pendekatan, misalnya kita mesti membangun rumahnya di sini, tidak boleh yang ini tidak dan segala macam. Kalau misalnya kita ambil contoh suku Marori ya yang ada di Basur kampung yang saya dengar dari tetua-tetua suku, mereka menceritakan bahwa kalau kita membangun satu kampung mesti misalnya memperhatikan banyak aspek. Salah satunya itu misalnya tekstur tanahnya, terus bentangan alam ini kondisinya seperti apa, rawanya bagaimana, kemudian aliran airnya seperti apa. Jadi semenjak awal tuh harus ada pengetahuan yang ada begitu, sehingga ini kan bicara 2 musim, kita ngomong musim penghujan dan musim panas. Dari sisi pengetahuan lokal kita kan sudah paham soal membangun kampung dengan pengetahuan landscape-nya. Jadi ketika banjir orang sudah antisipasi, kalau misalnya tanah tinggi, urat tanah
itu bisa dibangun rumah di situ. Kemudian soal tekstur tanah dengan rumah itu juga harus ada ukurannya. Misalnya kalau pada di Wasur itu tanah tinggi, tergolong tanah tinggi. Tidak, Wasur itu tidak tergolong tanah tinggi, dia hanya beberapa ruas tanah yang tanah tinggi. Kalau misalnya kita keluar dari daerah kota kan itu ada kali, ada jembatan itu namanya jembatan Taram. Jadi jembatan Taram itu kan daerah resapan di belakang itu. Kalau setelah kita masuk misalnya jalur 1, Iya. jalur 1 itu kan ada di pinggir kali Taram itu kan ada tanah tinggi. Iya. Terus misalnya ke jalur 2 yang jalur 2 ke arah Balai Desa itu kan itu sudah masuk wilayah rawa-rawa, sedikit ada rawa-rawa di situ. Sebenarnya tidak boleh bangun di situ. Oh iya sih sebenarnya kalau kita bicara ke jalur 3 itu kan jalur rawa. Jadi Nah, boleh ada pembangunan. iya sebenarnya kalau dari sisi pengetahuan lokal sih sebenarnya tidak boleh bangun. Nah bangun juga kan harus memperhatikan kondisi rumahnya, itu mungkin harus dibangun tinggi, panggung kah, iya. Tidak boleh beton bawah. Iya betul, seperti itu. Padahal seperti itu ya. Saya ingat dulu yang berapa tahun lalu sama-sama dengan kakak orang kita ke kampung Tuambur ya. Iya betul. Itu memang dataran tinggi. Iya memang Ya, betul dia dataran tinggi karena pemilihan lokasi kan udah tetua ya? Iya tetua suku itu kan. Kalau kita lihat di Mburnya dia lebih tinggi, kemudian di belakangnya ada rawa-rawa ya. Lebih rawa-rawa Kan itu kan. Kalau kita kembali melihat pola pemukiman dahulu itu mereka memperhatikan kondisi landscape-nya, kewilayahan itu. Jadi begitu. Jadi sebenarnya menurut saya penting untuk mengkolaborasi pengetahuan modern dan pengetahuan lokal, sehingga seperti belakangan yang terjadi langkah mitigasinya itu kita bisa temukan sebenarnya problem mendasar ini sebenarnya datang dari mana. Kalau kita bicara secara luas ya. Kalau saya ini skupnya bicara soal apa yang terjadi di Wasur sih. Ya kalau saya jadi pengamat amatir, kalau saya lihat ini kan soalan kan kompleks begitu kakak. Misalnya kalau di daerah-daerah di luar perkotaan tuh penyebab banjir mungkin penyebabnya lain. Kalau dalam kota ini kan pertumbuhan penduduk kan tinggi, jadi kebutuhan terhadap perumahan itu. Ini persoalan tata ruang. Persoalan tata ruang itu kan menurut saya tuh sudah ada kajian. Betul. Kajian terhadap tata ruang kehidupan di kota seperti apa. Sekarang yang menjadi problem menurut saya sih adaptasi pengetahuan lokal tuh menjadi penting. Sekarang orang Marin mengenal kota Merauke ini dengan landscape-nya seperti apa itu harus menjadi catatan kita juga. Kenapa sudut pandang awal dalam Iya. Frame kehidupan awal ketika Belanda hadir 1800-an 1890 1880 sampai 1900 kan sebenarnya sudah ada pendekatan bagaimana mereka memperspektifkan kondisi awal Merauke. Menurut saya tidak mestinya kita belajar juga dari mereka, bukan persoalan pengetahuan kolonial lalu kita tinggalkan, tidak. Menurut saya sih tidak. Yang penting bagi kita itu sebenarnya perspektif awal terhadap kondisi dan tata ruang Merauke semenjak awal tuh seperti apa harus menjadi bagian dari pemikiran kita. Semacam blueprint di awal itu ya, desain awal. Ya. Dulu ada teknologi yang cukup lama seperti kayak polder. Iya. Seperti polder itu sebenarnya kalau kita lihat kan nama dari Belanda juga. Ya. Tapi apakah misalnya kemudian penamaan itu yang saya bilang pengetahuan awal penting untuk merumuskan pola tata ruang yang sudah dibangun. Begitu. Saya tidak paham soal tata ruang Merauke disusun seperti apa dengan kompleksitasnya. Tetapi menurut saya pemahaman dan pengetahuan awal itu penting untuk kita melihat sebenarnya Merauke 100 tahun yang lalu itu dengan pengetahuan kewilayahan seperti ini bisa dipakai sebagai rujukan untuk menyusun mitigasi. Apalagi kalau dengan proses pembangunan yang cepat begini,
ini daerah resapan tapi kemudian dibangun kayak begitu ya, Iya, itu bisa memang seperti yang tadi saya katakan bahwa kenapa pengetahuan lokal penting, karena pengenalan tata ruang itu sudah dimulai semenjak awal turun-temurun oleh leluhur orang Melayu di kota ini. Menurut saya bijaknya kita meminta pendapat mereka untuk sebenarnya ini tata ruang ini dulu kehidupannya seperti apa, begitu. kalau Yang kakak HI, ingat apa? yang Kakak ingat dalam pengetahuan kewilayahan masa lalu, sekarang oh dulu di sini daerah sini ini terus mungkin tidak boleh Pak. Nah, saya tidak bisa memberi komentar karena kita tidak punya pengetahuan yang luas kok soal landscape yang kota yang Merauke. Nanti kalau memberi komentar tidak punya dasar yang kuat. Tapi menurut saya kan ada tetua-tetua suku misalnya di Butik, Kayakai, Payu. Itu mereka bisa dimintai pendapat sebenarnya landscape ini dulu seperti apa. Misalnya Wamanggu, pasar Wamanggu itu seperti apa. Kemudian misalnya daerah-daerah resapan yang di pinggir pantai itu seperti apa. Iya, betul. Yang pertama mungkin kita mesti mengenal nama lokalnya dulu. Ya, Dengan nama lokal orang tua itu akan bercerita. Karena misalnya pengetahuan tentang kali-kali alam. Kenapa penting? Karena dari kali alam itulah kita bisa tahu sebenarnya pola aliran airnya seperti apa. dia dari mana dia lari, muaranya kemana begitu ya. Iya. Jadi kita mengikuti dia punya Hmm. aliran kali alamnya. Iya. Membijaki ke alam itu dengan memahami pengetahuan yang kan alam punya hukum sendiri menurut saya. Ya, Ya sekarang orang mengeluh tentang banjir di mana-mana. Oke, pemerintah akan ngambil langkah mitigasi, tetapi menurut saya efektifnya itu mesti harus kolaborasi dengan pengetahuan lokal tentang kewilayahan yang landscape-nya. Oh, dulu kalau Wamanggu di sini ada contoh sederhana Wamanggu ya. Dulu Bapak sempat cerita, oh di sini dulu ada rawa. Berarti rawa itu dia sebenarnya fungsinya di mana? Oke, kalau kita membangun di rawa, kemudian aliran air ini kita arahkan dia sungai terdekat namanya apa? Kemudian pola aliran airnya tuh ke sini memang dia ikut dulu alamnya seperti ini atau tidak. Maksud saya ya bijaknya kita mesti juga mempedomani pengetahuan lokal yang ada. betul. Saya sih lebih banyak berbicara soal bukan soal pengetahuan teknisnya, tapi lebih pada pemahaman pengetahuan lokal. Kalau saya sepakat sih. Karena sebenarnya begini kan, karena beberapa hari sebelum kejadian banjir rob, kita boleh bilang banjir rob oke. Sebenarnya bukan beberapa hari, saya sudah lihat di kakak punya medsos kan, kakak sedang menggerakkan sebuah gerakan gerakan kebersihan di kampung dan saya pikir itu sangat cukup efektif ketika tiba-tiba banjir datang begitu ya. Ada pembersihan di selokan di dalam kampung ya, dalam kampung. Ya, yang saya pikirkan begini, ada persoalan penanganan itu mesti dia harus mulai dari diri kita sendiri. Kita yang memulai, kemudian kan kita tidak tahu kapan dia akan banjir. Pola perubahan iklim, pola perubahan cuaca nih sangat dinamis. Jadi langkah yang kami ambil di kampung itu, ya pertama karena kan bicara soal aliran air. Yang pertama mesti paritnya harus bersih. Kenapa parit bersih dari sampah, plastik dan segala macam? Penting karena kita lihat aliran air. Aliran air pasti mengalir di parit. Kalau parit bersih, solokan bersih, kemudian sampai dengan drenase yang besar, pasti cepat debit airnya akan menurun. Betul. Jadi langkah kecil yang kami buat itu ya sedikit banyak menolong. Saya sempat cerita sama keluarga di kampung ya. Pengalaman sebelumnya karena kita galakan pembersihan di parit, setelah kemarin debit airnya tidak naik, dia mendekati rumah. Kemudian ada keluarga yang lain juga, malam dia lihat di bagian mendekati tembok rumah, setelah pagi airnya sudah menurun. Jadi lebih cepat ya? Iya, lebih cepat dari sebelumnya. Sebelumnya kan kita masih menunggu. Ini beberapa hari kemudian, 2 hari itu dia sudah menurun cepat.
Ini sebenarnya menurut saya tuh lingkungan yang ada di sekitar kita itu punya yang pengaruh yang kuat secara keseluruhan terhadap pola pemukiman. Kalau lingkungan kita bersih, selokannya tidak ada sampah, kemudian diatur dengan baik, banjir itu menurut saya dia akan mengalir saja. Air bukan banjirnya mengalir, debit airnya akan pelan menyusut. Karena ada tempat resapan. Iya. Jadi pertanyaan begini ya kak. Kakak buat ini kan sebelum banjir terjadi. Sebenarnya apa yang ingin kakak mau buat? Satu yang saya ingin sampaikan itu gerakan untuk no plastik. No plastik. Iya. Kenapa no plastik? Ya seperti kita ketahui bahwa plastik itu untuk diuraikan oleh alam pasti butuh ratusan tahun. Jadi langkah-langkah kecil ya kami mulai di yang sederhana depan rumah, kemudian bergerak di satu jalur dulu. Ada 3 jalur di Wasur. Iya, ada 3 jalur di Wasur. Kemudian sekarang saya bersyukur ada keluarga yang mulai saling mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Kemudian ada anak-anak juga ikut sama-sama dengan kita, jadi perlahan-lahan mulai ada insight, ada pemahaman bahwa sampah itu kurang baik gitu. Saya lihat di beberapa rumah orang sudah mulai bikin karung depan rumah, sampah diletakkan di situ. Jadi saya ya bersyukur karena gerakan yang sekitar dari tahun lalu kami mulai dengan Maksi, kemudian sudah dari tahun lalu. Iya, sudah dari tahun lalu. Gerakan-gerakan kecil, kemudian kami lebih fokus di tahun ini, 2 bulan terakhir ini, jadi ya mulai ada. Jadi ini ada gerakan lagi, kami mulai minggu-minggu depan ada dorongan secara sukarela dari warga. Oke, kami akan bersihkan di jalur 1. Jadi dari masyarakat jalur 2 ya bilang jalur 1 lagi. Kemarin waktu itu dengan warga di Ibu RT juga turut partisipasi, jadi ya gerakan-gerakan sukarela begitu anak-anak. Pada saat awal kakak mulai itu bagaimana tanggapan masyarakat? Ini kakak untuk pekerjaan atau mungkin mau cari apa begitu? Ada begitu? Ya sebenarnya banyak komentar sih, aneh juga kenapa suka pagi dengan sore pilih-pilih sampah, terus sapu-sapu jalan. Itu bayangkan ya, sesuatu yang sebenarnya normal dianggap aneh gitu ya. Maksudnya sesuatu yang sudah seharusnya kita buat. Iya. Tapi itu dianggap aneh oleh masyarakat gitu ya. Iya, problemnya kan kita tidak terbiasa saja sih menurut saya. Terjadi semua tempat. Gitu. Iya, kita menurut saya tuh macam merasa jujur aja merasa terganggu kalau misalnya di kehijauan yang kita sudah bangun ada plastik, saya mesti datang ngambil. Betul. Di depan rumah tuh ada karung, sudah ada beberapa karung dari saya suka kumpul-kumpul plastik. Begitu. Bagi saya sih, iya karena saya akan menikmati hijaunya itu di sore hari, di pagi hari. Jalan untuk menjadi bahagia kan sederhana gitu aja sih menurut saya. Puncaknya itu bicara soal kebahagiaan sih. Dari memilih sampah, kemudian melihat kehijauan rumput, kita duduk sore hari, pagi hari, foto, lihat. Makan pisang, makan isi. Sudah kan itu bahagia. Sebenarnya puncak dari semuanya itu berproses menjadi bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Ini kan sebenarnya gerakan ini kemudian buat kakak orang punya kompleks menjadi hijau, tapi saya melihat bahwa ada efek lebih lain lagi. Artinya ada perubahan perilaku, perubahan pola hidup mungkin seperti itu. Apakah itu juga yang memang kakak kejar kan? Yang kalau saya sih bukan target, tapi menurut saya proses perubahan perilaku yang alamiah itu dia akan membentuk perlahan menjadi karakter. Impact dari apa yang kami proses kedepannya dia akan menjadi sebuah perubahan perilaku yang baru. Itu tergantung kesadaran kolektif masyarakatnya. Apakah pada akhirnya mereka akan sadar bahwa perubahan perilaku kita menjadi bersih, menjadi sesuatu yang sehat ke depan. Saya pikir itu kan bonus saja sih. Bagi saya akan konsisten untuk tetap memilih sampah, menyapu jalan. Kemudian itu gerakan-gerakan kecil dan sederhana saja sih. Tadi terkait perubahan kolektif ya.
apa yang buat mereka kemudian mengikuti? Apa yang membuat mereka masyarakat sekitar kemudian awalnya mungkin lihat kakak lihat anak tapi lama-lama dia ikut kakak. Apa menurut kakak kira-kira apa yang memotivasi mereka, apa yang menggerakkan mereka? Saya tidak tahu apa sistem nilai yang ada di mereka, tapi bagi saya secara pribadi, kita ya yang bisa kita kerjakan. Soal orang menilai dan mengikuti itu kan soal bagaimana insight kesadaran mereka untuk bertumbuh. Bagi saya sih seperti itu. Saya tidak, untuk apa saya menilai menurut saya sih. Bagi saya, yang penting kesadaran kolektif bertumbuh untuk menjadi sesuatu yang baik. Iya. Tapi maksudnya begini kak, kan ada anak kecil ada orang besar. Hmm. Nah, orang besar kemudian itu dia mungkin awalnya dia lihat kakak aneh tapi Hmm. 3 hari 1 minggu 2 minggu kemudian dia ikut kakak ikut Hmm. kegiatan itu. Kira-kira menurut kakak dari ya kakak berefleksi saja lah. Hmm. Kira-kira apa yang membuat dia ikut kakak begitu? Ya, Karena ini nih, kan dalam rangka kesadaran kolektif gitu ya. Supaya iya, itu ingin menjadi lebih baik sih menurut saya. oke. Banyak dalam hal kebersihan lingkungan. Urusan lingkungan. Ya, itu aja sih. Atau mungkin ketokohan kakak di situ. eh yang memberi penilaian ketokohan saya itu kan orang lain. Masyarakat ya. Masa, apakah sedikit banyak saya memberi impact atau Ya, tidak kan? Itu mesti tanya ke orang lain. ya, ya. Apakah dengan Agus buat seperti ini itu jadi semacam gerakan menyentuh orang lain atau tidak? Seperti itu. Hmm. Mungkin saya tanya dong. Iya, Tanya dong, Pak. saya sih tidak, sebenarnya tidak bisa. Iya, tapi karena menarik. Karena kan tantangan kita dalam melakukan sebuah perubahan itu kan kesadaran kolektif itu ya. Hmm. Dan itu yang sebenarnya agak susah dan Tapi yang menurut saya kesadaran kolektif itu dibangun kalau agen-agen perubahan itu berpikir bagaimana kerja untuk perubahan. oke. Agen of change Ya. mesti memikirkan hal-hal yang sifatnya prinsip dan terukur yang bisa dikerjakan. Kita tidak bisa melibatkan diri ke orang lain secara kolektif kalau kita secara pribadi tidak menunjukkan kerja-kerja yang terukur. Hmm, Dari situ orang akan nilai, oh iya. si Agus ini bisa kerja, dia menggerakkan begini dan lain sebagainya. Soal ketokohan tuh soal apa yang sebenarnya kita kerja dan masyarakat menilai bahwa itu penting untuk Ya, kita. ya. Kita tidak bisa membuat ketokohan baru masyarakat tidak dapat manfaat dari Oke. itu, ya sama. Toko-toko palsu. Ya berarti mungkin mungkin yang saya tangkap bahwa memang kakak punya integritas di Wasor. Apa yang kakak ngomong dan apa yang kakak lakukan itu selaras begitu ya. Ya, Jadi kakak Agus ngomong kebersihan. Kalau kakak Agus tidak ngomong kebersihan tapi buang sampah sembarang juga orang mungkin pasti tidak ikut iya begitu betul. ya. Tapi kan mungkin itu. Ya, soal integritas, kemudian leadership, Leadership. visi, itu harus datang dari orang-orang yang ada di sekitar kita memberikan mimpi bersama untuk maju. Hmm. Begitu. Agen-agen perubahan ada di kampung harus bisa menunjukkan, oke kami punya mimpi. Hmm. Dan mimpi itu bisa diterjemahkan dari hal-hal yang kecil dan sederhana untuk kita maju. Saya senang ada beberapa orang, satu aparat kampung, Oni, kemudian ada satu yang Tony, Tony Onesimus Mose, Mause, kemudian ada Charles Gibbs. Charles Gibbs. Ya, mereka yang menurut saya sangat empatik dengan apa yang saya lakukan. Begitu. Biasa. Ya, salah satu respon dari mereka berdua itu mereka turut turut bantu saya juga untuk Ya, ya. ini. Keren, keren. Jadi ada orang-orang yang saya pikir menurut saya mereka bisa mewarisi nilai-nilai yang saya perjuangkan yang menjadi bagian dari regenerasi untuk memimpin kampung tuh. Oh, dalam hal perubahan Iya, kecil-kecil. betul, betul. Sepakat. Saya pikir begitu sih. Apa yang kakak mau buat lagi? Mungkin dalam hal penanganan sampah atau plastik ini. Ya, Supaya ke depan dia berkelanjutan begitu. Kakak perencana-rencana apa? Rencana kecil-kecil kan, rencana besar-besar kah? ya soal rencana ini termasuk dukungan sumber daya juga sih. Yang pasti kami prioritas khusus di kampung dengan kesadaran yang mulai bertumbuh di Mhm. antara
teman-teman di kampung, ya kami berusaha untuk benahi plastik dulu, khusus di ini karena percontohan di jalur 2, Iya. kemudian akan bergerak lagi ke jalur 1. Hmm. Kalau jalur tengah so relatif bersih, kan ada personal-personal yang Oh, macam ya. si Ada Maxi, agen-agen di ada situ. agen-agen juga Ya, ya. yang tinggal di situ. Kita tinggal sentuh jalur 1 begitu. Karena dari sisi penata nanti memang kita mesti izin ke pemerintahan kampung juga untuk nanti misalnya ada tambahan-tambahan Oh. pepohonan kecil dan segala macam bunga-bunga dan sebagainya. Itu sih sebenarnya prioritas ke Kakak mau depan. sinkron Nah ya tetap sinkron karena ini dengan kami program kampung. ya kami inisiatif kecil-kecilan saja sih, semua kebijakannya kan ada di kampung, Betul. ada pemerintah kampung sih, itu yang kami hargai. Supaya lebih kuat gitu ya. Iya lebih kuat. Mungkin Sebenarnya sampai ada dukungan juga dari Bapak Kepala Kampung sih. Saya sudah sampaikan ke beliau, Bapak kalau mendukung ya yang sudah kami kerjakan Bapak bisa sentuh yang lain dari sisi kebijakan beliau tuh. mungkin Seperti ada perkam ke peraturan kampung ke iya itu no yang plastik. penting saat ini kita berusaha dulu mengorganisir kesadaran kolektif Betul. karena ada Ibu Mikela misalnya, Ibu Mikela Ya, sudah mulai kampanye kecil-kecil. Saya kemarin dengar dia ngomong bilang begini, anak-anak tolong perhatikan plastik, tidak boleh buang sembarangan. Jadi ibu termasuk vokal, jadi ya, dia, saya bilang bersyukurnya di Wasur itu, ketika agen misalnya saya agen ya. perubahan berjalan, saya maksi dan sebagainya, yang lain mereka sambut untuk terus mengkampanyekan hal-hal positif. Yang saya bersyukur dari Wasur itu seperti itu. Ada tidak kakak nilai-nilai lokal, nilai-nilai orang Maruri yang dihembuskan dalam kampanye Hmm. no plastik ke anak-anak? Salah satunya tuh saya dengan maksi kita rumuskan namanya Ya. kebengguk, Namanya kebengguk, Keben, kebengguk, 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 Kebenbuk. kebengguk. Oke, Kebenbuk. Kebengguk itu dulu kalau mama-mama, moyang-moyang dulu dorang mereka kalau bersihkan sampah itu Ya, ada potongan pelepas sagu, 2 potong kecil begini. ya. Jadi sampahnya itu dari mana-mana kumpul begini Oke. baru ambil. Ambil baru mereka saat taruh diletakkan di namanya tanggo-tanggo untuk yang cari ikan Oh, ya, itu oh, ya. ditaruh di situ baru dibuang di tempat sampah. Oke. Dan itu pola dari dulu. Sebenarnya tetua Marori atau suku Marin itu mereka punya sudah sangat ada nilai kebersihan tuh ada. Bahwa kami sih berharap ada secara keseluruhan ya. Pemerintah bisa mendorong kebersihan secara keseluruhan di Betul. kampung-kampung. Dan bisa nama itu mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah gerakan Iya, yang lebih masif iya, dan diadopsi oleh pemerintah, masyarakat iya, Merauke secara keseluruhan, betul. termasuk dalam hal mitigasi Hmm, banjir. iya. Kalau Seperti itu. mitigasi banjir lebih memperhatikan pengetahuan lokal terhadap landscape. Landscape ya. Iya. Kalau gerakan bersih itu kan penting untuk kita jaga kesehatan sih. Iya, betul. Sebenarnya kalau dilihat dari presentasi masalah penyakit, lingkungan tuh menjadi penentu terbesar tuh. Hmm, Lingkungan harus bersih. betul. Lingkungan bersih, kita sehat, nyaman. Ya, Secara psikologis juga kan damai. ya, betul itu. Ya, betul sekali. Itu sih. Anak-anak banyak yang ikut Ya lumayan. main ya. Misalnya anak terutama anak-anak kompleks lah. Kita Iya, iya. advokasi lagi dari kompleks. Yang Kecil-kecil orang. masih kecil-kecil. Cak-cak. Cak-cak dong. Selalu dong ngomong. Ya. Sekarang kan orang macam terakhir. Hmm. Ketika Clemens buang sampah, Saya. Ivon bilang ke saya, Om, Clemens kemarin ada buang sampah di sini. Jadi Oke. begini, yang saya pikirkan itu ketika anak-anak kecil bertumbuh kesadaran itu suatu kebahagiaan untuk Oh, ya, saya. ya. Karena penanaman nilai-nilai itu mesti datang dari hal-hal yang sifat terhadap mereka melihat, mengamati, oh ada pola baru yang kita buat. Ya, Mereka ketika kita buat pola baru, kemudian yang lain, misalnya Ibu Mekala bilang, tidak boleh plastik, jangan buang plastik sembarangan. Itu kan saling saling menyambung untuk perubahan kecil di kampung. Misalnya kalau anak-anak tanya, Om, kenapa kalau buang plastik sembarang? Hmm. Ya Kenapa tidak, tidak boleh buang plastik sembarang? itu. Misalnya ini anak polos begitu Hmm. nah. Karena kan kita sedang membangun sebuah nilai ya. Hmm. Ya, saya bilang itu pasti tidak sehat.
Kemudian coba lihat, kalau itu kan contoh Iya. nyata. Lihat hijau itu. Kalau plastik ada di situ warna beda toh, Iya. begitu. Kalau plastik kita angkat taruh di sini, Hmm. lihat semua hijau bagus. Hmm. Itu saja sih sederhana. Oke. Nilai dimasukkan ke dalam diri anak-anak itu dimulai dari mereka melihat, memahami, dan Iya. praktek. Iya. Iya. Siapa yang harus menunjuk itu? Agen perubahan. Hmm. Agen perubahannya siapa? Kami yang misalnya yang punya inisiatif. Hmm. Saya misalnya Maxi, Siap. kemudian Charles, Siap. Bapak Charles, kemudian Oni. Oni. Kakak Ya, Michaela. Michaela yang selalu vokal, oke Ya. anak-anak tidak boleh buang sampah sembarangan. Dia kan orangnya begitu. Kalau kalau dia masuk di wilayah jalur 2 kan relatif bersih. Iya. Kemarin sudah bersihkan ini, kemudian selokan sebelahnya. Ah. Dia selalu masuk ke daerah tidak ada sampah. Jadi Oh iya mereka bisa bagus juga sih itu ya kayak nah, macam Anda memasuki kawasan bebas bebas sampah. sampah. Tapi Bisa itu. memang, jujur saja, 2 minggu terakhir ini relatif Ya. jalur 2 itu relatif bersih. Iya, saya lihat Iya, beberapa kemarin pas iya. kegiatan di sana. Jadi orang ada jalur yang memang orang tahu bahwa saya setiap pagi dan sore itu pungut sampah. Pungut sampah. Jadi saya tidak akan bicara ke orang itu, oke jangan buang sini, saya sedang pungut, tidak. Tapi ketika mereka buang, mereka lagi makan, mereka lagi makan, Makanan kemudian buang, buang, ya saya tidak tegur, saya datang ambil aja bawa. pakai malu begitu. Iya, itu sih. Keren, keren. Jadi membangun sistem nilai mesti kita tidak usah banyak ngomong lah. Iya. Apa yang bisa kita kerjakan hal-hal sederhana. Hmm. Yang itu sebenarnya buat kita bahagia. Iya. Itu sih sederhana. Kita mesti tidak ngomong ke orang, tidak boleh begini, tidak Iya. boleh. Nanti kan kalau orang merasa tersinggung, Iya. salah juga. Belum tentu semua orang juga terima gitu ya. Jadi yang bisa mengendalikan kesadaran kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan kesadaran orang lain. Jadi yang bisa kita kerjakan adalah mengendalikan diri kita untuk tidak buang sampah sembarangan. Ketika orang lain buang sampah sembarangan, kita memilih sampah itu kemudian letakkan di tempat sampah. Karena kita mengontrol, kita punya kesadaran sendiri. Itu saja dulu. Gerak sederhana itu aja. Yang ada di Basur ya. Iya. Ya perlahan-lahan harapan saya nilai yang baru ini atau nilai yang sebenarnya mereka paham, Ya. kemudian direvitalisasi kembali dalam bentuk hal-hal yang sederhana. Oke, Kakak terima kasih Sama-sama. sudah berbagi Sama-sama. dengan semoga kita masyarakat juga tumbuh kesadaran ya. Iya. Jadi akhirnya mencapai sebuah kesadaran kolektif. Betul. Mungkin musim hujan selanjutnya ya setidaknya tidak parah-parah amat lah. Betul. Salam no plastik khusus dari Kampung Masur untuk seluruh pendengar Papua Mandiri Sentosa yang ada dimanapun berada. Thank you. Okay, good.